Tuhan, saat ini kami mau mendengar setiap kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau berikan kami hikmat pewahyuan datang daripada-Mu untuk kami semua di tempat ini. Karena kami percaya setiap firman ditabur tidak akan pernah kembali sia-sia. Dan kami percaya Tuhan, hari ini kami mau menjadi seorang Kristen yang mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu, mengerti isi hati-Mu. Dan kami percaya Tuhan, pada akhir dari segala perjalanan kehidupan kami, pada akhir dari setiap proses kehidupan kami lebih dari pemenang hari ini. Amen. Terima kasih Tuhan, tutup bungkus ibadah dengan kuasa darah-Mu, urapi hamba-Mu yang serba terbatas ini, pewahyuan turun atas hamba-Mu, dan apapun yang saat ini hamba-Mu katakan semua datang daripada-Mu Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, saat hamba-Mu mengatakan semuanya Tuhan, kami percaya, kami mau menyimpan dalam lubuk hati kami yang paling dalam, kami percaya hidup kami lebih dari pemenang saat kami berjalan dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih untuk hari ini yang sudah hadir di ibadah Zoom ya, hari ini. Ayo saudara-saudara sekalian, kita sama-sama belajar mengerti firman Tuhan, apa yang ingin Tuhan sampaikan buat kita hari ini di tempat ini. Saya percaya kita semua pasti diberikan hikmat, pewahyuan datang daripada Tuhan, bukan saya saja, tapi kita sama-sama mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan kita melangkah bersama Tuhan hari ini. Ayo kita buka di Roma 14 ayat 13 sampai dengan 23. Roma 14 ayat 13 sampai dengan 23. Ya, akan saya bacakan. Jangan memberi batu sandungan. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini, janganlah kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus tak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri, hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu yang najis bagi orang itulah sesuatu itulah najis. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Apa yang baik yang kamu miliki, jangan kamu biarkan difitnah. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Perhatikan ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Janganlah engkau merusak pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Berpeganglah pada keyakinan yang kau miliki itu. Bagi dirimu sendiri di hadapan Allah, berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggap baik untuk dilakukan. Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum. Karena ia tidak melakukan berdasarkan iman, dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Ya. Firman yang hari ini, yang Tuhan mau berikan buat kita lihat di ayat 17. Ini yang Tuhan berikan untuk kita supaya mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Ya. Dari firman Roma 14 ini menceritakan Paulus menuliskan bagaimana kehidupan seorang Kristen, bagaimana di zaman dulu juga ada kehidupan yang juga menghakimi orang lain, sesama orang Kristen, atau melakukan sesuatu yang tidak baik, sehingga kehidupan kekristenannya juga menjadi sandungan untuk orang lain.
Ya, padahal mereka mungkin mulai dari kecil, seorang Kristen dari kecil, mereka juga seorang yang mengerti kebenaran, tapi mereka tidak melakukan apa itu kebenaran. Ya. Karena di Roma 14 ayat 13, karena itu ini tidak lepas dari perikop yang di atas sebetulnya. Perikop yang di atas 14 itu berbicara jangan menghakimi saudaramu. Ya, jadi saya berikan dulu. Kita akan dulu mengerti firman Tuhan di Roma 14 ini. Jadi Roma 14 ini diawali dengan kata-kata karena itu. Jadi perikop di atas tidak lepas dari perikop di atas tidak lepas dari perkataan di ayat 13 itu. Ya. Jadi kita semua harus mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Pada saat itu banyak sekali yang Paulus lihat dalam kehidupan orang-orang yang mempunyai agama Kristen ini, banyak sekali mereka menghakimi, banyak sekali kehidupan mereka mencerminkan kehidupan yang tidak baik, sehingga menjadi batu sandungan, memutarbalikkan firman, bahkan firman juga dipakai untuk menghakimi hari-hari ini terjadi dalam kehidupan kita juga. Bahkan kalau kita berbicara kekristenan, hari ini kita pasti berbicara berkat, bahkan Injil kemakmuran. Tapi hari ini yang Tuhan mau tekankan di ayat 17, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Jadi kerajaan Allah ini bukan berbicara makanan dan minuman. Makanan dan minuman ini berbicara apa? Kebutuhan kita. Apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Makanan, minuman, apa yang menjadi pergumulan kita, mungkin hari-hari ini penyelesaian atau segala sesuatunya. Tidak berbicara apa yang menjadi kebutuhan kita yang pokok. Misalnya makan dan minum ini kebutuhan yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Tidak berbicara itu. Tapi kerajaan Allah ini juga berbicara soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Makanan dan minuman ini hanya berbicara kebutuhan, tapi damai sejahtera, sukacita ini melebihi makanan dan minuman itu. Begitu juga dengan kebenaran. Itu melebihi apa yang saat ini kita perlukan. Berjalan di dalam keadaan yang nggak pasti ini. Bagaimana kita mendapatkan makanan dan minuman? Kalau kita nggak pernah ada, bagaimana kita nggak pernah tahu adanya kebenaran, bagaimana kita tahu nggak mengerti gimana sukacita yang benar hari ini. Ya, jadi yang Tuhan ingin sampaikan di ayat 17 ini akan langsung saya kupas. 17 itu Tuhan ini Tuhan yang luar biasa. Tuhan ini Tuhan yang mengerti apa yang menjadi kebutuhan kita dalam kehidupan kita. Jadi penjelasan apa yang saya akan berikan di ayat 17 ini adalah sebab kalau Allah memerintah hidup seseorang, apa yang boleh dimakan dan diminum tidaklah lagi penting. Ini perkataan yang langsung Tuhan katakan pada saat tadi saya baca. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Sebab kalau Allah memerintah hidup seseorang, memberikan perintah, apa yang tidak boleh dimakan atau diminum ini tidak dipandang penting oleh Allah. Jadi makanan dan minuman ini tidak dipandang penting oleh Allah. Tetapi yang penting bahwa orang itu, bahwa hidup kita menuruti apa yang menjadi kehendak Allah. Melakukan kehendak Allah. Mengalami Tuhan. Saat kita mengalami Tuhan, damai sejahtera kita pasti ada. Ketenangan hati kita pasti ada. Kalau kita tidak mengalami Tuhan, kita tidak mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, kita hidup ini rasanya seperti kosong. Seperti gelas yang tidak ada airnya, seperti gelas yang tidak berguna buat kehidupan orang lain. Kita tahu hari ini kita butuh gelas, kita butuh cingkir untuk minum. Nggak mungkin dong kita butuh yang namanya gelas atau apa, kita nggak butuh gelas atau cingkir untuk minum. Jadi hidup kita nih harus berdampak. Hidup kita harus berbuah untuk orang lain. Jadi bagi Tuhan, untuk Tuhan mengatakan tentang makan, minum, itu tidak penting buat Tuhan, saudara-saudara. Yang penting saat ini, kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi kemauan Tuhan. Mengalami Tuhan. Tanpa
Tuhan, kita tidak pernah memiliki ketenangan hati, sukacita, damai sejahtera. Sukacita, damai sejahtera, kebenaran, itu melebihi makanan dan minuman yang hari ini kita lakukan. Melebihi kebutuhan kita. Kenapa kok saya bilang melebihi? Kalau hari ini kita tidak punya damai sejahtera, kalau hari ini kita tidak pernah sukacita, makan minum apapun terasa tidak enak. Pasti itu. Kenapa? Damai sejahtera kita tidak ada. Kita makan minum, tiap hari kita pasti makan dan minum. Tapi kalau hari-hari kita dikejar dengan namanya hutang, nggak tenang juga makan dan minum. Tapi kalau hari ini kita menaruh Tuhan di atas segalanya, kita akan merasakan ketenangan, damai sejahtera. Lah, makan dan minum jadi pokok pemikiran kita hari ini. Apa yang kita utamakan? Pekerjaan kita mungkin. Makanan, minum ini berbicara apa yang kita lakukan sehari-hari sebetulnya. Itu yang hikmat saya terima. Pekerjaan kita mengutamakan pekerjaan di atas segala pekerjaan. Mengutamakan pekerjaan, kita tidak pernah mengutamakan Tuhan. Kita tidak pernah tahu apa menjadi kebutuhan keluarga kita hari ini. Kita tidak pernah memperhatikan, pokoknya tahu bekerja untuk mencukupi segala kebutuhan. Padahal keluarga itu bukan butuh cuma materi, saudara-saudara. Keluarga itu butuh perhatian, kasih. Percuma kalau kita hari ini tidak punya damai sejahtera, kita cuma taunya makan dan minum, tapi kehidupan kita, seandainya makan dan minum kita lakukan, kalau kita hari ini mungkin suami istri lagi bertengkar, atau rumah tangga kita lagi digoncang, pasti tidak enak makan dan minum itu. Ayo, ubah paradigma pemikiran kita. Ubah. Jangan kita pikirkan hanya kebutuhan kita, makan dan minum. Tuhan, besok mengerjakan ini, saya harus ada dan ini, mentarget Tuhan dalam setiap pekerjaan kita, supaya kita selalu sukses dan berhasil. Menarget Tuhan, mengatur Tuhan, supaya Tuhan mengerti apa yang kita kerjakan ini supaya sukses. Ayo, kita harus jadi hidup yang mulai berdampak hari ini. Jangan memikirkan kebutuhan kita, memikirkan apa yang menjadi permasalahan kita. Sampai Tuhan katakan di ayat 17 itu, Tuhan katakan bahwa Roma 14 ya, Tuhan katakan di ayat 17, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Loh, Tuhan tahu loh apa yang kita pikirkan hari-hari ini. Kita ini nggak mengutamakan kebenaran. Bagi kita, uang segalanya. Kalau ada uang, damai sejahtera ada. Padahal saudara-saudara tahu, kalau kita punya uang segunung pun, kalau kita saat ini dilanda satu penyakit kanker, atau penyakit yang AIDS, atau yang tidak ada obatnya, apakah uang itu ada artinya buat kita? Kalau kita hari ini tidak punya modal, nggak punya uang, kalau kita bangkrut, tapi percayalah, kalau kita dekat dengan sumber yang memberikan berkat itu, kita bisa bangkit kembali. Tanpa modal. Cuma modal percaya, modal iman. Saya bukan berbicara iman ini berarti duduk, menunggu, Tuhan menepati janjinya loh. Enggak. Iman ini berarti harus melangkah. Berjalan bersama rencananya Tuhan. Hari ini saya akan berikan judul untuk khotbah saya, karena Tuhan berikan penekanan di ayat 17 ini, jangan menjadi Kristen yang egois. Kenapa? Jangan menjadi Kristen yang egois. Kalau kita saat ini, kita melihat nih kehidupan kekristenan kita, kehidupan orang Kristen ini banyak sekali menjadi batu sandungan untuk orang lain. Ya, saya tahu, kita semua ini masih manusia. Kita nggak mungkin lepas dari namanya dosa. Tapi kalau kita sudah melakukan dosa, kalau kita datang sama Tuhan dan bertobat sungguh-sungguh, maka kekristenan kita tidak akan lagi menjadi batu sandungan. Karena kita masih manusia daging, dan saya tahu kita manusia daging tak luput dari dosa. Tapi kalau kita melakukan pertobatan sungguh-sungguh, kita harus menjadi Kristen yang tidak menjadi batu sandungan, atau Kristen yang tidak egois lagi. Ayo kita melihat ya, bagaimana kehidupan Kristen yang egois. Kalau kita hari ini boleh lihat nih, bagaimana sih
kehidupan Kristen yang egois ini, kalau kita mau lihat dari contoh kehidupan kita sehari-hari ya misalnya ini dalam keluarga kita ini nggak bisa mengasihi keluarga karena kita merasa keluarga kita ini, saudara-saudara kita ini cukup menyusahkan kita, butuhnya sama kita uang. Nah, pada seorang Kristen itu harus punya kasih. Kalau memang kita saat ini didatangi saudara, kita tidak bisa bantu, ya kita pasti bisa bicara baik-baik. Nggak perlu toh kita marah-marah sama saudara kita. Kalau datang misalnya dia membutuhkan bantuan materi, kita marah-marah, sudah marah-marah memaki-maki. Nah, gimana sih kalau seandainya perasaan kita ditaruh dengan kita datang minta bantuan, tiba nggak dikasih bantuan, kita dimaki-maki, dimarah-marahi. Pasti yang dimarah-marahi dan dimaki-maki tadi pasti punya sakit hati sama kita. Ayo, jadi seorang Kristen itu nggak perlu marah, cukup mengatakan kata-kata kasih. Kalau kita nggak punya, kita ngomong apa adanya. Ya. Saat ini banyak sekali orang Kristen yang mengakunya Kristen, yang mengakunya Kristen dari kecil, bahkan mengerti firman. Seringkali kehidupan kekristenan kita ini mengakunya kenal tahu firman, tahu kebenaran, tapi seringkali kita pakai firman untuk menghakimi orang lain, menghakimi saudara, menghakimi sekeliling kita. Seolah-olah kita sudah bertindak sebagai Tuhan hari ini. Kadangkala kita mendahulukan Tuhan ini seharusnya nomor 1, jadi nomor sekian. Karena apa? Pekerjaan. Ya, kalau pekerjaan kita diberkati, kita mudah datang ke Tuhan. Tapi kalau pekerjaan kita tidak diberkati, apa yang kita kerjakan selalu gagal, kita langsung marah sama Tuhan. Langsung tidak Tuhan-Tuhanan. Langsung tidak mau ke gereja. Disentil sedikit sama hamba Tuhan di gereja, langsung tidak ke gereja. Langsung kepahitan sama gereja. Bagaimana kita ini menjadi seorang Kristen yang tidak egois? Apa yang kita lakukan dari kehidupan kita setiap hari ini adalah kekristenan seorang Kristen yang egois. Kita tidak bisa menilai diri kita sendiri, saudara-saudara. Yang bisa menilai diri kita ini orang lain. Saya sendiri setiap hari dengan banyaknya pengembalaan yang saya lakukan. Sampai satu ketika kalau saya berdoa, saya cuma minta waktu sedikit sama Tuhan. Itu apa? Saya bisa mengoreksi pelayanan saya bisa mengoreksi sikap saya sama keluarga. Itu yang saya minta. Walaupun saya ini juga tidak lepas dari setiap saya juga punya pergumulan. Sampai hari-hari ini, detik ini saya tidak pernah berdoa untuk pergumulan saya. Saya hanya berdoa untuk apa? Tuhan berkati ya, kalau Tuhan izinkan saya melangkah ini, berarti Tuhan berkati, Tuhan sertai, itu aja. Banyak orang-orang yang datang minta doa, banyak orang-orang yang datang menantikan jawaban Tuhan melalui saya. Ayo, kita tidak bisa mengoreksi diri kita sendiri. Kita harus punya jam, waktu bersama Tuhan. Ya. Jangan nomor satukan pekerjaan. Jadikan Tuhan di atas segala-galanya. Karena saat kita dekat dengan sumber berkat itu, maka apa menjadi kebutuhan kita? Semuanya pasti Tuhan genapi. Kalau kita mengukur Tuhan dengan ukuran cuma makan dan minum kebutuhan kita ini terlalu egois. Kita ini terlalu Kristen yang kecil. Tuhan mampu buat sesuatu yang dahsyat buat kita hari ini. Ya, mungkin bukan kita saja ya, mungkin saat ini. Ya, mungkin saya juga berapa bulan yang lalu sempat saya perjalanan misi ke gereja-gereja di Lampung Selatan maupun Lampung Timur. Saya melihat perbandingan gereja di kota sama gereja di pedesaan. Cukup miris, bahkan cukup gimana ya, sangat jauh perbedaannya. Saya banyak melihat gereja-gereja besar, walaupun tidak semua gereja ya saudara. Banyak gereja-gereja besar itu membangun kerajaannya, membangun gerejanya besar-besaran. Untuk apa? Untuk menarik jemaat masuk, mencari domba-domba.
mencari jiwa-jiwa masuk atas gerejanya. Tapi dia nggak memperhatikan sekelilingnya. Siapa sekelilingnya ini? Ya gereja-gereja kecil ini. Dia sibuk dengan visi misinya sendiri. Dia membangun kerajaannya. Kalau sudah kerajaannya besar, apa yang terjadi? Perpecahan. Kenapa perpecahan itu bisa terjadi? Karena egois itu tadi. Kalau hari ini kita jadi seorang Kristen yang tidak memikirkan sekeliling kita tidak memikirkan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan orang itu melalui kehidupan kita akan menjadi Kristen yang egois. Karena banyak hari ini Kristen yang egois, yang maunya semua pergumulannya dijawab, yang maunya apa menjadi kebutuhannya semua ditepati Tuhan. Dia tidak mau tahu caranya Tuhan gimana. Pokoknya bagi dia semuanya harus oke dan nomor satu. Dia tidak sabar menunggu waktunya Tuhan. Ayo, kita harus merubah paradigma kita. Kita harus merubah cara pandang kita. Seorang Kristen yang egois ini sebetulnya saya mau katakan Kristen yang tidak mengerti kebenaran Tuhan. Kenapa? Karena kalau Kristen yang mengerti kebenaran Tuhan, dia akan menjadi seorang Kristen yang penuh kasih dalam kehidupannya. Ya, saya akan buka mulai poin 1. Bagaimana menjadi Kristen yang tidak egois. Kristen yang tidak egois ini harus punya kasih dalam hidup. Harus punya kasih dalam hidup kita. Kasih ini nomor pertama. Kalau tanpa kasih, kita pasti egois. Kita memikirkan kepentingan kita. Kita memikirkan apapun yang menjadi kebutuhan kita. Karena kasih ini memegang peranan penting dalam kehidupan orang percaya. Kasih ini memegang peranan penting dalam kehidupan kekristenan kita. Karena orang dunia, ya, orang dunia atau orang sekeliling kita tidak melihat seberapa banyaknya kita pelayanan, tidak melihat seberapa rajinnya kita ini ke gereja. Bahkan mereka hanya melihat apa? Melihat buah dalam kehidupan kita. Kalau kita seandainya, mungkin hari ini, saya bertetangga dengan orang Kristen, mungkin saya bukan beragama Kristen. Saya melihat orang Kristen di tetangga saya ini setiap hari bertengkar melulu. Saya melihat, wah Kristennya nggak beres. Berarti bukan Kristen yang oke. Karena setiap hari tengkar terus. Bukankah apa yang mereka lihat dalam kehidupan kita akhirnya menjadi sahabat tuh sandungan untuk orang lain. Ayo, kasih ini menjadi peranan penting dalam kehidupan kita. Karena orang melihat buahnya. Jangan bangga dengan label sebagai seorang Kristen. Jangan bangga saudara-saudara. Orang Kristen. Wah, bangga, Kristen pelayanan, punya jam terbang oke. Tetapi keluarga berantakan. Tetapi seperti iblis di sekitar rumahnya, di sekitar lingkungannya, di sekitar keluarganya. Nggak pernah jadi contoh, jadi panutan. Jangan bangga dengan label sebagai orang Kristen. Bila keseharian kita tidak ada buah roh yang dihasilkan. Jadi, saya cuma mau katakan, jadi hasilkan buah sesuai dengan pertobatan. Itu yang Tuhan katakan, firman Tuhan katakan di Matius 3 ayat 8. Jadi hasilkan buah sesuai dengan pertobatan. Jangan bangga kalau kita orang Kristen, tapi kalau belum mengasihi sekitarnya, belum berdampak hari ini. Masih suka kepo, masih suka ngerasani, masih suka berjalan dengan keinginan sendiri, suka menghakimi. Bahkan hari ini banyak orang yang mengakunya hamba Tuhan, tapi melentirkan firman untuk menghakimi. Ayo, kita harus punya prinsip. Kita harus berjalan dengan kasih. Karena kasih itu adalah Tuhan sendiri. Ayo kita buka dulu ya. Kenapa kok harus punya kasih? 1 Yohanes 4 ayat 7-8. Saudara-saudaraku yang kekasih, yuk. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Lah kalau saudara tidak ngasihi, berarti saudara ini lahir dari mana?
Katanya kenal Allah, lah kok nggak punya kasih? Barang siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Loh, ini firman sudah katakan di ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Allah sudah mengasihi kita terlebih dahulu mati di kayu salib. Itu semua kasih karunia yang Tuhan kerjakan buat kita. Supaya kita tidak ada lagi jarak antara Tuhan dengan kita. Ayo. Kalau kita nggak punya kasih hari ini cuma bisanya ngerasani, menghakimi, melintir firman, ya toh, nggak jadi dampak untuk sekitarnya. Katanya kenal Allah. Allah itu kasih loh, saudara-saudara. Berarti kita nilai dari mana? Tuhan yang kita sembah ini siapa sebetulnya? Ya, poin kedua, intim dengan Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Intim dengan Tuhan ini yang sudah saya katakan, semua harus kembali sama firman, baca firman, lakukan firman, supaya apa? Mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, supaya tahu apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Jangan ngomongnya cuma makan, teriak Tuhan kebutuhanku ini dan itu, ini dan itu. Tapi saat kita tidak pernah intim, apa kita tahu langkah kaki kita kemana saat Tuhan bawa? Loh katanya mau lebih dari pemenang hari ini. Lah kalau nggak punya intim sama Tuhan dengan firman dan tidak melakukan kehendak Tuhan, mau lebih dari pemenang dari mana? Kalau hari ini kita mengerti kehendak Tuhan, kita pasti lebih dari pemenang. Jangan sampai kita menjadi seorang Kristen kalau teman kita, saudara kita, atau saudara seiman kita ditolong Tuhan, terima pertolongan bahkan mujizat, jangan sampai kita hanya tepuk tangan tuh buat saudara kita. Oh iya bersyukur, ya Tuhan baik, tetapi selama hidup kita tidak pernah terima namanya mujizat. Yaitu tadi, karena kita tidak tahu langkah kaki kemana kalau kita tidak punya jam keintiman bersama Tuhan. Ya, sekali lagi saya mau katakan, saya sudah sering bawa firman ini. Kali ini saya cuma mau ingatkan kembali, iman bukan berbicara duduk diam. Iman bukan berbicara duduk diam, menunggu janji Tuhan digenapi. Tapi iman adalah perbuatan atau melangkah pada saat ini. Ya, berarti iman ini melangkah loh bersama Tuhan. Bukan cuma duduk diam loh. Ya. Kalau kita lihat nih ya, saat ini ya, pada pandemi ini, saya percaya pandemi ini bukan satu kebetulan, bukan sesuatu yang gimana, tapi sebetulnya saya percaya Tuhan punya rencana atas kehidupan kita semua saat pandemi ini. Saat pandemi ini terjadi atas kehidupan kita, sebetulnya iman kita ini diuji oleh Tuhan dalam menghadapi kondisi yang tidak menentu ini. Kondisi yang merugikan kita semua loh saudara-saudara. Mungkin hari ini yang ikut orang, pekerjaan tidak pasti, potongan gaji, bahkan ada PHK-an. Ini kondisi pandemi, ini kondisi yang tidak pasti. Nah, saya percaya Tuhan izinkan ini semua terjadi supaya melihat apa? Melihat iman murni kita. Karena iman murni ini timbul saat kita menghadapi masalah, menghadapi badai dalam kehidupan kita, menghadapi pergumulan hidup kita. Ini iman. Dulu kita taunya, saya percaya Tuhan Yesus mampu pulihkan saya ini dan begitu. Tapi saat ini kita semua digoncang dengan pandemi yang nggak tahu kapan selesainya, nggak tahu kapan ekonomi kita dipulihkan. Nah, saat pandemi ini muncul, iman kita diuji supaya apa? Timbul iman yang murni. Nah, saat timbullah iman yang murni, itu baru menunjukkan buat kita apakah kita menunjukkan Kristen yang egois atau Kristen yang penuh kasih. Tuhan punya tujuan, Tuhan punya maksud dengan adanya pandemi ini. Supaya apa? Supaya Kristen yang sungguh-sungguh berjalan bersama Tuhan, dia akan menerima janji Tuhan. Tapi Kristen yang hanya setengah-setengah sama Tuhan, dia akan tertinggal.
Bahkan yang pertama jadi yang terbelakang, yang terbelakang jadi yang pertama. Ayo, Kristen yang penuh kasih ini, Kristen yang mau memperhatikan keluarga, ya, memperhatikan keluarga, memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan keluarga. Kebutuhan keluarga ini tidak berbicara apa ya, mungkin bukan keluarga saja ya, mungkin pekerjaan Tuhan, keluarga atau orang sekitarnya. Ini tidak berbicara soal materi hari ini. Ini berbicara soal, bukan berbicara soal materi saja, bukan soal uang, tapi perhatian. Mungkin hari ini apa yang kita bisa berikan buat mereka, mendoakan mereka, berdoa untuk mereka. Jangan fokus kita hanya berdoa untuk permasalahan kita terus. Ayo, kerjakan itu, apa yang bisa kita kerjakan hari ini untuk menyenangkan Tuhan. Karena saya yakin dengan adanya pandemi ini, banyak Kristen yang muncul di permukaan adalah Kristen-Kristen yang egois. Kristen yang tidak memperhatikan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Taunya apa? Menyelamatkan isi perut. Menyelamatkan apa menjadi kebutuhannya. Makanya Tuhan bilang, kerajaan Allah tidak berbicara makan dan minum. Hari ini kekristenan ini yang timbul di permukaan adalah Kristen-Kristen yang egois. Jangan kita timbul sebagai Kristen-Kristen yang egois. Kita harus timbul sebagai Kristen yang penuh kasih. Mengasihi sekitarnya. Berjalan dengan setiap kehendak Tuhan. Berjalan dengan apa yang Tuhan mau kerjakan buat kita hari-hari ini. Ya, membantu bukan berbicara materi saja ya saudara. Bisa dengan tindakan, doa. Ayo, semampunya. Ayo, semampunya kita kerjakan semuanya untuk Tuhan. Ya, jadi jadilah seorang Kristen yang memperhatikan, merangkul, membangun. Ya, jangan jadi Kristen cuma menghakimi, memutarbalikkan firman, menjadi iblis dalam keluarga, atau hanya ngomong saja tapi tidak melakukan firman. Jangan kita menjadi seorang Farisi, saudara-saudara hari ini. Ayo, kalau kita menjadi pelaku firman, berjalan dengan kehendak Tuhan, saya percaya kita akan sampai selamat di tempat tujuan kita. Kita hari ini akan lebih dari pemenang. Ya. Hanya itu aja firman yang saya sampaikan hari ini. Ayo kita berdoa dulu. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih. Kami percaya Tuhan setiap firman yang ditabur tidak akan pernah kembali sia-sia. Kami mau menjadi seorang Kristen yang tidak egois, tapi Kristen yang penuh kasih. Tuhan, kami percaya setiap permasalahan yang timbul atas kehidupan kami percaya Tuhan, itu semua akan memunculkan iman murni kami Tuhan. Iman murni itu yang akan membawa kami lebih dari pemenang hari ini. Dan Kau melihat Tuhan hati kami, Kau menyelidiki kehidupan kami. Apa kami menaruh Engkau di atas segala-galanya? Apakah kami seorang Kristen yang egois hari ini Tuhan? Kiranya Tuhan Kau juga mengampuni setiap perkataan perbuatan kami Tuhan. Kami percaya kami terlalu picik kalau hari kami berpikir hanya kerajaan surga, kerajaan Allah hanya terdiri dari makan dan minum. Tapi kami percaya kerajaan surga juga berdiri damai, sejahtera, sukacita. Tanpa itu semua kami tidak bisa berdiri, kami tidak bisa berjalan dengan setiap kebenaran-Mu Tuhan. Sertai apa yang kami kerjakan Tuhan. Tutup bus kami dengan kuasa darah-Mu. Kami percaya kami menjadi pelaku firman. Hidup kami penuh kasih. Hari ini Tuhan tidak ada lagi Tuhan pertengkaran-pertengkaran atas kehidupan rumah tangga kami. Kami mau mengasihi orang sekitar kami. Kami mau punya buah dalam kehidupan kekristenan kami. Supaya mereka melihat buah kami dalam kehidupan kami. Supaya mereka mengerti, mengenal, dan kami percaya saat mereka melihat buah kami, Tuhan, kami melakukan juga bahwa kami akan membawa jauh-jauh masuk atas rencana-Mu. Dan dengan lidah mereka akan mengaku bahwa Kau Tuhan dan Juru Selamat Tuhan. Kira tata syiri di kakamara pada kami bersyukur Tuhan, kami punya Tuhan yang dahsyat. Apapun keadaan kami hari ini, Kau akan bawa kami naik, bukan lagi menjadi ekor, tapi menjadi kepala. Terima kasih Tuhan untuk setiap firman-Mu. Kami percaya firman-Mu yang Kau taburkan tidak akan pernah kembali sia-sia. Kami mau penuh dengan kasih, karena kami lahir dari Engkau Allah, maka kami penuh kasih hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin.